Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Angeli dengan NPM 204220277 semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pendidikan kelas rangkap dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep pembelajaran kelas rangkap dan juga gambaran PKR yang ideal. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip dan model PKR, kemudian prinsip didaktif dan metodik, dan terakhir prosedur dasar PKR. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap atau PKR merupakan bagian penting dari pengelolaan pendidikan di sekolah dengan keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil. Pembelajaran kelas rangkap atau multi-grade teaching memiliki prinsip pembelajaran secara umum, pembelajaran kepada siswa dalam berbagai situasi dengan atau tanpa tergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman, atau mengamati sesuatu. Namun peran guru tetap menjadi bagian yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran. Misalnya, peran guru pada kegiatan awal, peran guru pada kegiatan inti, ataupun peran guru pada kegiatan penutup. Prinsip khusus pada pembelajaran kelas rangkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan, meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda, namun tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum, RPP, dan juga kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu pembelajaran, sehingga harus menggunakan waktu secara efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelas. Karena semakin banyak waktu pembelajaran yang terbuang, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Kemudian yang ketiga, penggunaan kontak psikologis. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha untuk mendapat perhatian dari siswa. Agar dapat menarik perhatian siswa, guru harus melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan. Tindakan instruksional dilakukan dengan penyampaian isi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, sampai pada evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan tindakan pengelolaan dilakukan dengan menciptakan kondisi kelas yang optimal, dengan cara guru menunjukkan sikap peka terhadap para siswa. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus bisa memanfaatkan berbagai sumber secara efektif dan efisien seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang bekas, ataupun peralatan yang ada di sekolah yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran kelas rangkap. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pembiasaan mandiri. Apabila guru mampu menerapkan keempat prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka siswa akan terbiasa mandiri. Kemampuan siswa untuk belajar mandiri akan memungkinkan guru pembelajaran kelas rangkap mengelola pembelajaran secara lebih baik, sehingga kadar waktu keaktifan akademik atau WKA akan menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap yaitu ada PKR 221, artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Dalam model PKR 221, 2 kelas yang berbeda, misalnya kelas 3 dan kelas 4, mengikuti 2 mata pelajaran yang berbeda secara bersamaan di dalam satu ruangan. Guru harus mengelola dan mengajar 2 mata pelajaran tersebut secara paralel, memastikan kedua kelompok murid bisa belajar dengan baik meskipun berbeda kelas dan juga materi.
Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada PKR 222, artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Dalam model PKR 222, 2 kelas yang berbeda, misalnya kelas 3 dan kelas 4, mengikuti 2 mata pelajaran di 2 ruangan yang terpisah. Setiap kelas belajar mata pelajaran yang berbeda, namun ada satu guru yang bertanggung jawab untuk kedua kelas. Jadi guru harus berpindah-pindah antara 2 ruangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada PKR 333. Artinya 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Dalam model PKR 333, 3 kelas berbeda, misalnya kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 5, belajar 3 mata pelajaran berbeda di 3 ruangan yang berbeda pula. Guru bertanggung jawab atas semua kelas dan guru harus berpindah-pindah antara ruangan untuk memastikan semua siswa mendapat bantuan yang diperlukan. Sementara siswa bekerja mandiri saat guru sedang mengajar di ruangan yang lain. Berikutnya, prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Prinsip ini berfokus pada bagaimana guru mengatur kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan aspek didaktik atau pengajaran dan metodik atau metode yang efektif, terutama dalam konteks kelas rangkap. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan adalah: pertama, kesesuaian materi dengan kemampuan siswa. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Kemudian, keaktifan siswa. Guru harus mendorong siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya pasif menerima informasi saja. Kemudian, penggunaan metode yang bervariasi. Guru perlu mengadopsi berbagai metode pengajaran seperti diskusi, demonstrasi, dan kerja kelompok untuk menjaga keterlibatan siswa. Kemudian pembelajaran kontekstual. Materi harus dikaitkan dengan situasi nyata agar siswa bisa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuannya. Keterpaduan antar mata pelajaran. Mengingat PKR sering menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu sesi, pengajar harus mampu mengintegrasikan mata pelajaran tersebut dengan baik. Selanjutnya, prosedur dasar PKR. Prosedur dasar ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas rangkap. Prosedur tersebut meliputi: 1. Perencanaan pembelajaran. Guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang menggabungkan beberapa kelas dan mata pelajaran dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kurikulum. Kemudian, menyusun jadwal pembelajaran yang memperhatikan prioritas materi di setiap kelas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Seperti pembelajaran kelompok. Siswa dikelompokkan berdasarkan kelas atau tingkat kemampuannya, dan guru memberikan instruksi berbeda untuk setiap kelompok. Kemudian, pembelajaran mandiri. Ketika satu kelompok belajar dengan instruksi langsung dari guru, kelompok lain dapat bekerja mandiri dengan bahan yang sudah dipersiapkan. Lalu, rotasi peran guru. Guru harus bisa bergerak antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk memberikan arahan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Guru harus melakukan evaluasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemajuan belajar siswa dari tiap kelas. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada hasil kerja individu maupun kelompok, dan refleksi atas metode yang digunakan untuk perbaikan ke depannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.